penanganan perkara Sritek terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya. Beralih ke informasi lain, Kejagung menetapkan kakak beradik bos PT Sritek sebagai tersangka TPPU atas dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritek Tbk. Sebelumnya mereka telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sritek. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritek. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritek sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritek terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritek. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Inilah dia pemirsa, yang kita saksikan adalah Nizar Ali. Keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 12 siang usai menjalani pemeriksaan di KPK hingga 3 jam. Nizar mengaku tidak tahu pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang sekarang diusut KPK. Nizar sekarang diperiksa pemirsa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dia kan sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Kiri Pak. Pak, soal pengaturan jual ada. Itu nggak tahu karena sekjen bukan leading sekjen. Tim gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya dan Puslap Forma Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Ledakan yang menghancurkan sejumlah rumah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, tim gabungan mendatangi satu persatu rumah-rumah yang hancur akibat ledakan di Jalan Talas 2 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Masyarakat dihimbau tidak mendekat dengan radius 10 meter. Tim belum memberikan kepastian penyebab ledakan karena masih dalam proses penyelidikan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih dipadamkan petugas. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ada 7 korban luka akibat ledakan yang terjadi pada pagi tadi. 3 diantaranya hingga sore ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, pemirsa. Terdampak itu ada total 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar Mas, sementara itu kenapa Pak ledakannya? Apakah ada temuan tertentu Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibat ledakan Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkoordinasi, berkomunikasi intensif dengan Puslap Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslap Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Pemirsa, ledakan besar yang menghancurkan beberapa rumah di Jalan Talas 2 Pamulang, Tangerang Selatan terjadi pada hari Jumat. Hari ini pukul 5 pagi tadi. 7 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Ledakan besar terjadi di pemukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan.
Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15 mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah. Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, dan belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 1 keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Awal mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu. Terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Apa ya? Cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya. Terus sama ini kita nih 5 tuh. Terus sama ini depan-depan. Polres Tangsel menyebut 8 rumah rusak akibat ledakan. Polisi pun terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Munung Purmono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejagung menetapkan kakak beradik bos PT Sritex sebagai tersangka TPPU atas dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Sebelumnya mereka telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sritex. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Inilah dia pemirsa, yang kita saksikan adalah Nizar Ali. Keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 12 siang usai menjalani pemeriksaan di KPK hingga 3 jam. Nizar mengaku tidak tahu pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang sekarang diusut KPK. Nizar sekarang diperiksa pemirsa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dia kan sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Pak, soal pengaturan jual ada. Oh, soal ini nggak tahu karena sekjen bukan leading sekjen.